Halo semuanya, aku Lauhu. Hari ini akan membawa kalian semua pergi ke satu tempat. Protagonis pria ini terlahir dengan kekuatan supernatural, dia mengangkat tangannya membuat gelombang besar. Film di mana musuh hanya bisa kabur. Mumi 2, Kembalinya Mumi. Di awal cerita, ribuan tahun lalu, di siang hari pukul 14.30. Raja Kalajengking memakai gelang emas di tangannya, secara pribadi memimpin pasukan untuk menyerang musuh. Raja Kalajengking berteriak pedang di tangan, "Ikuti aku." Dia yang memimpin untuk menaklukkan dunia. Dengan cekatan menolong pasukannya, membunuh banyak musuh. Namun, setelah 7 tahun perang, Raja Kalajengking terkalahkan dan terpaksa mundur ke gurun. Dia rela bersumpah mati, selama dia bisa mendapat kekuatan mengalahkan musuh. Dia rela menyerahkan jiwanya. Dewa Kematian setuju memberinya Kalajengking berbisa untuk menambah kekuatannya. Lalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Gurun itu langsung menjadi hijau. Raja Kalajengking memimpin pasukan kematian seperti iblis. Menelan dunia. Namun, justru saat dia tertawa terbahak-bahak. Mendengar suara Ehuo, jiwanya dibawa pergi oleh Dewa Kematian. Gelang emas itu jatuh ke pasir lalu para pasukan berteriak. Semuanya berubah menjadi debu, menunggu seseorang membantu mereka kembali untuk melanjutkan peperangan. Dalam sekejap mata, 3000 tahun telah berlalu. Hari ini, Rick sekeluarga datang untuk mencari gelang emas itu. Perempuan berambut panjang ini adalah istrinya. Merasa bahwa gelang emas tersebut disembunyikan di sini 3000 tahun lalu. Kedua pasangan itu menemukan kotak dengan gelang di dalamnya. Tetapi banjir di Sungai Nil tiba, mereka seperti menjadi ikan rebus. Dan anak Rick yang nakal. Dia berurusan dengan 3 bandit. Tanpa diduga, pilar-pilar batu itu roboh hingga merobohkan tembok. Rick dan pasangannya secara kebetulan terseret oleh air ke depan anak mereka. Di tempat lain, para pekerja menggali mumi penyihir yang sudah mati selama 3000 tahun. Ini adalah reinkarnasi dari kekasih raja. Kata kurator museum di Inggris, asal kamu dapat gelangnya, Archmage dapat mengalahkan Raja Kalajengking, dan menghentikan Raja Kalajengking kembali menaklukkan bumi. 3 perampok bergegas ke tempat itu dan berkata, gelang itu diambil oleh Rick sekeluarga, di London. Di London di satu kastil, anak Rick membuka kotak itu. Gelang itu otomatis membungkus pergelangan tangannya. Gambar semenjak ribuan tahun itu tiba-tiba diproyeksikan dari gelang itu. Sepertinya gelang itu merupakan sebuah panduan. Peta ke piramida rahasia Raja Kalajengking. Kurator dan sang putri berjalan datang ke kastil itu. Kotak berisi gelang dan istri Rick itu dibawa pergi. Lelaki itu berkata, jangan panik bila sesuatu terjadi. Gelang itu masih ada di tangannya, dia tidak bisa melepaskannya. Lalu di dalam museum, kurator itu mulai menyanyikan mantra untuk membangunkan mumi penyihir. Apakah karena gaji kurator itu kurang tinggi, atau makanan unik dia tidak enak? Sampai dia harus membangunkan mumi yang mengancam dunia 3000 tahun lalu. Juga menculik istri Rick itu sebagai korban. Sang putri berjalan ke arah mumi penyihir itu dan berkata, ketika sungai tidak ada lagi, ketika waktu berhenti, matahari dan bulan tidak dapat dibedakan. Aku masih tidak bisa berpisah denganmu. Aku adalah pacar lamamu dari 3000 tahun lalu, putri yang tereinkarnasi. Mumi itu berkata, aku rela akan pergi ke neraka untuk mengambil jiwamu. Mari kita sekarang bersenang-senang. Lalu kurator itu membuka kotak itu dan tidak menemukan gelang di dalamnya. Semua orang melampiaskan amarah ke istri Rick. Saat krisis, Rick datang menyerang mereka. Putri itu langsung menyeret istri Rick. Penyihir itu memanggil beberapa mumi yang merupakan juara lomba lari untuk mengejar Rick. Rick sekeluarga mengendarai bas tingkat. Tetapi mumi itu tidak hanya cepat tetapi juga bisa terbang memanjat tembok. Saat bertarung jarak dekat, Rick tidak dapat menggunakan senjatanya. Untungnya, suami istri tersebut bekerja sama. Istrinya langsung membunuh mumi tersebut. Mumi lainnya tertabrak jembatan gantung London dan mati. Saat mereka mengira mereka sudah menang, putranya diculik, dan Rick langsung melompat ke atas jembatan. Kejadian ini memberitahu kita, bahwa saat kita jauh dari rumah, anak-anak tidak boleh lepas dari pandangan kita. Anak kecil ini dibawa pergi. Naik kereta ke gurun untuk mencari piramida rahasia Raja Kalajengking. Jika dia tidak dapat menemukan piramida dalam 7 hari, gelang itu akan merenggut nyawanya. Sang putri membawa 3 perampok untuk diberikan ke mumi penyihir. Menjerit seperti babi,
akhirnya mumi itu mendapatkan kembali tubuh aslinya. Lalu anak itu kabur dari kereta dengan cerdik, meninggalkan jejak. Di sisi lain, Rick, istri dan adik iparnya, bersama seseorang yang datang dari Mesir. Untuk mengejar, mereka hanya memiliki pilihan untuk naik balon udara, terbang di atas piramida misterius, terbang di atas bulan. Ketika tidak ada yang bisa dilakukan, istri Rick berhalusinasi lagi. Ternyata, lebih dari 3.000 tahun lalu, penyihir jatuh cinta pada putri Mesir. Dan di kehidupan sebelumnya, istri Rick adalah putri Mesir. Kedua putri bertarung pertarungan yang didamba-dambakan. Meskipun putri ini kalah, tetapi dia masih menjadi orang yang paling dipercaya oleh raja. Bertanggung jawab untuk menjaga gelang Raja Kalajengking. Ketika penyihir berpacaran dengan sang putri, dia bertemu Raja Mesir. Sang putri membunuh Raja Mesir dengan menusuk dari belakang. Untuk membuktikan cinta dia dan penyihir merupakan cinta sejati, dia bunuh diri. Lalu, penyihir itu melantunkan mantra untuk mengambil kembali jiwa sang putri. Mereka akan terus memimpin. Cinta yang berlangsung selama 3.000 tahun ini benar-benar cinta yang serakah. Saat Rick dan yang lainnya sampai, penyihir sudah pergi. Istri Rick menemukan jejak di pasir yang ditinggalkan anaknya. Ini adalah tempat yang harus mereka datangi setelah ini. Patung pasir ini cukup bagus, ratingnya adalah 4 bintang. Dalam petualangan selanjutnya, Rick mencari-cari tahu tentang pahatan pasir yang dibuat anaknya. Lalu orang Mesir yang bersamanya, menerbangkan elang untuk meneruskan pesan itu. Diam-diam menghubungi para pasukan untuk mengikuti mereka. Seandainya pasukan Raja Kalajengking kembali lagi. Penyihir mengetahui bahwa Rick dan yang lainnya sedang mengejarnya. Seorang diri berjalan ke tengah sungai lalu berteriak. Membuat sungai itu melawan gravitasi dan mengalir mundur. Kalau mau, Rick sekeluarga bisa membuat ikan rebus. Lihatlah wajah besar ini. Si kapten menyalakan semua gas supaya bisa terbang dengan kekuatan penuh. Kabur dengan kecepatan penuh, terbebas untuk sementara. Rick melihat dari teropong. Piramida rahasia Raja Kalajengking sudah ada di depan mata. Wajah besar dari air ini muncul lagi, mengejar mereka lagi. Lalu karena mesin bakar habis mereka jatuh ke tengah hutan. Rick berkata bahwa mereka akan menemukan anak mereka dan kapten harus memperbaiki balon udaranya. Semua orang tidak memiliki sayap, jadi mereka harus mengandalkan balon udara ini untuk terbang pulang. Penyihir dan pasukannya juga sampai ke hutan tersebut dan memasuki wilayah penduduk asli hutan itu. Hembusan angin sangat kencang dan suara angin sangat dahsyat. Sang putri sangat ketakutan sampai memeluk erat pinggang penyihir. Penyihir berkata, "Jangan takut sayang selama masih ada aku. Tidak ada seorang pun yang berani menyakitimu." Penduduk asli ini hampir mengalahkan orang-orang berbaju merah. Rick langsung membawa anaknya dan lari. Selagi lari, Rick melihat ke belakang dan membunuh satu penduduk asli. Namun, satu dibunuh ada puluhan ribuan lainnya datang. Rick menyulut bom dan melemparkan ke penduduk asli itu. Penduduk asli itu iki dan gizinya sangat parah, mereka memperebutkan bom itu. Akibatnya, bom itu meledakkan jembatan menjadi 2, penduduk asli tersebut jatuh ke jurang. Saat ini, burung-burung terbang dan rumput menjadi hijau, dan matahari akan segera muncul. Batas waktu 7 hari akan segera habis. Rick berlari ke piramida Raja Kalajengking sambil menggendong anaknya lalu menyelamatkan nyawanya. Gelang itu lalu terlepas, si anak langsung membuangnya. Tetapi semuanya belum berakhir, sang putri sambil membawa kitab suci menusuk istri Rick. Istri Rick jatuh dan meninggal, mungkin dia harus pamit ke penonton untuk sementara. Di sisi lain, kurator mengambil gelang itu. Dia meletakkan gelang itu di lubang Raja Kalajengking. Piramida berubah luar biasa dalam sekejap. Sepertinya Raja Kalajengking telah dibangkitkan kembali. Sesuatu tidak dikenal seperti aspal mulai bermunculan di gurun. Pasukan penjaga juga telah tiba, pertempuran besar akan segera dimulai. Pasukan Raja Kalajengking keluar dari tanah berwarna hitam. Menunggu selama ribuan tahun, akhirnya datang juga hari ini. Apa yang dimimpi-mimpikan selama ribuan tahun. Akhirnya seseorang membangunkan mereka. Pasukan penjaga memberi perintah. Kedua belah pihak langsung memulai perang yang sangat epik di padang gurun. Saat ini, mereka tidak bertarung sendirian. Tetapi pasukan juga ikut bertempur. Setelah pertarungan yang epik, pasukan penjaga perlahan-lahan menang. Ketika penyihir itu memasuki ruangan, Raja Kalajengking secara paksa mengambil kekuatannya. Ipar Rick bertengkar dengan sang putri.
Anak Rick mengambil kesempatan itu untuk membaca mantra di kitab itu untuk membangkitkan ibunya. Lalu, saat Rick dan penyihir sedang bertengkar, Raja Kalajengking tiba-tiba muncul dari pintu. Intinya, siapa yang mengizinkan kalian bertarung di wilayah saya? Penyihir yang sudah kehilangan kekuatannya berlutut dan memohon belas kasihan, aku adalah budakmu. Pria itu yang akan mencoba memanggangmu. Raja Kalajengking dengan cepat maju untuk memukul. Tenaganya sendiri yang akan memanggangnya saat ini. Tadinya saya pikir Rick ditakdirkan mati. Kurator cepat-cepat lari keluar, membuat Raja Kalajengking bingung sesaat. Hal macam apa ini? Pasti enak dimakan mentah. Di luar, pasukan penjaga melihat. Gelombang kedua pasukan dari Raja Kalajengking sedang berlari menuju mereka. Kali ini mereka takut akan kalah, tetapi mereka masih menunggu. Di dalam piramida, Rick menemukan artefak untuk melawan Raja Kalajengking. Ternyata itu adalah sebuah tombak yang selama ini dimain-mainkan oleh iparnya. Sayang sekali lemparannya tertangkap. Yang membunuh Raja Kalajengking, dialah yang akan memimpin pasukan. Menaklukkan dunia hanya dalam hitungan menit. Sayangnya, tombak itu berakhir di tangan Rick. Di saat-saat terakhir dia jatuh ke dalam jurang maut. Dia memberikan Raja Kalajengking pukulan fatal dengan tombak itu. Apakah ini memanggang Kalajengking? Lalu Raja Kalajengking pun hangus dan menjadi asap hitam. Pemimpinnya sudah mati. Piramida itu pun tidak mau hidup lagi. Piramida sudah mulai runtuh. Rick dan si penyihir masih bergantungan di ujung tebing. Rick menyuruh istrinya pergi. Tetapi istrinya berlari cepat-cepat dan menarik Rick. Penyihir memanggil nama si putri. Kamu melihat orang lain, lalu melihat dirimu sendiri. Sang putri bernapas cepat. Saya pikir dia akan langsung menyelamatkan kekasih 3000 tahun itu. Tanpa diduga dia lari menjauh, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa kabur. Hati si penyihir hancur dan dia sudah gagal. Wanita yang dicintainya mengkhianatinya, lebih baik dia mati. Pantas saja ada penyanyi Jejelin yang akan bilang, jangan sampai menunggu 1000 tahun kemudian, Cao Cao memberitahuku bahwa semua dongeng itu menipu. Di akhir film, piramida akan segera ditelan gurun. Rick memimpin semua orang. Pada saat krisis, sang kapten dengan kapalnya datang menolong mereka. Sebelum pergi, iparnya masih sempat mengambil emas dari piramidanya. Dia adalah pemenang dalam hidup. Film tersebut berjudul The Mummy 2, Kembalinya Mumi. Menceritakan kisah cinta tragis sang penyihir. Ceritanya berakhir di sini. Like Lau Hu, ikuti Lau Hu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.